Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran fisika kelas 10. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, hari ini pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sifat mekanik zat. Oke. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu tegangan, regangan, modulus Young, dan hukum Hooke. Nah, kalian harus tahu pengertian dari sifat zat mekanik. Nah, sifat zat mekanik adalah kemampuan suatu zat atau bahan dalam menahan gaya atau beban yang dikenakan padanya. Nah, berdasarkan jenis bahannya itu ada logam dan non-logam. Nah, logam itu kan ada dua, yaitu fero dan non-fero. Contoh fero yaitu besi dan non-fero yaitu Cu, Mg, Zn, Pb, dan lain-lain. Nah, sedangkan non-logam itu yang tidak bisa menghantarkan panas dan listrik. Contohnya kayu, asbes, karet, plastik, dan lain-lain. Berdasarkan sifatnya, zat atau bahan itu dibedakan menjadi dua, yaitu elastis dan plastis. Elastis adalah bahan yang dapat kembali ke bentuk semula jika gaya yang diberikan ditiadakan. Contohnya karet, pegas, dan trampolin. Jadi kalau seumpama kita main trampolin nih, kan trampolin kalau kita tekan itu kan akan kembali lagi bentuknya. Sama dengan pegas kalau kita tarik kan kembali lagi. Karet juga begitu, kita tarik atau kita kenakan gaya akan kembali lagi ke bentuk semula. Itu yang dinamakan elastis. Yang kedua yaitu plastis, adalah bahan yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya ditiadakan. Biasanya bahan-bahan ini itu bahan-bahan yang mudah dibentuk menjadi kreasi lain. Contohnya tanah liat dan juga plastisin. Nah, kan tanah liat kalau kita tekan itu kan nggak bisa kan kembali ke bentuk semula, malah menjadi bentuk lain atau bentuk yang berbeda dari bentuk awalnya. Seperti itu. Lanjut, kita akan membahas kekuatan bahan atau strength. Yang pertama ada tegangan atau stres. Nah, lambangnya seperti ini. Jika pada suatu benda diberi dua buah gaya sama besar dan berlawanan arah, maka pada benda tersebut akan timbul suatu keadaan yang disebut tegangan atau benda mengalami tegangan. Tegangan ini sering diartikan sebagai hasil bagi antara gaya dengan luas penampang dan dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini rumus dari tegangan F per A. Nah, keterangannya F adalah gaya yang bekerja, satuannya Newton. A itu luas penampang, meter kubik atau meter persegi. Tegangan itu satuannya Newton per meter kubik. Nah, contoh soal ya. Sepotong kawat dengan luas penampang 5 mm persegi ditarik oleh pasangan gaya sebesar 6 Newton. Hitunglah tegangan kawat tersebut. Nah, kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama ada luas penampang, berarti ini A ya. Luas penampangnya 5 mm persegi. Kita jadikan meter persegi. Maka
5 mm persegi sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Lalu yang diketahui kedua yaitu gaya sebesar 6 Newton. F sama dengan 6 Newton. Lalu yang ditanya yaitu tegangan dengan satuan Newton per meter persegi. Nah, cara menjawabnya kita tulis dulu persamaannya. Tegangan sama dengan F per A. Ya. Nah, lalu kita masukkan angkanya. Gayanya tadi 6 per 5 kali 10 pangkat minus 6. Kita 6 per 5 kali 1 per 10 pangkat min 6. 6 per 5 itu 1,2. Lalu 1 per 10 pangkat minus 6 kita pecahan kan ini. Kalau dijadikan bukan pecahan maka pangkatnya jadi positif. 10 pangkat 6 Newton per meter kubik. Yang kedua ada regangan atau strain. Regangan adalah perbandingan antara perubahan panjang atau delta L dengan panjang mula-mula atau L0. Jadi rumusnya regangan itu E kecil sama dengan delta L per L0. Keterangannya delta L itu pertambahan panjang, satuannya meter. L0 itu panjang mula-mula, satuannya meter. Jadi usahakan delta L dan L0 itu satuannya sama. Sedangkan regangan itu tidak memiliki satuan. Kenapa regangan tidak memiliki satuan? Karena merupakan perbandingan dari dua besaran yang sama, yaitu besaran panjang. Jadi delta L dan L0 itu satuannya harus sama. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Panjang kawat mula-mula adalah 60 cm. Kemudian kawat tersebut ditarik hingga bertambah panjang 0,06 cm. Hitunglah regangan kawat. Kita tulis diketahuinya dulu L0 sama dengan 60 cm. Itu kawat mula-mula. Lalu delta L-nya atau pertambahan panjangnya 0,06. Bisa dilihat ini sama kan satuannya. Oke. Yang ditanya yaitu regangan. Kita tulis rumus regangannya dulu. E sama dengan delta L per L0. Lalu kita masukkan angkanya. Delta L 0,06, L0-nya 60 cm. Jadi regangannya 0,001. Seperti itu. Gampang kan? Semoga kalian bisa memahaminya. Oke, lanjut modulus elastisitas adalah perbandingan tegangan atau stres dan regangan atau strain yang dialami oleh benda. Nah, rumusnya E besar sama dengan tegangan per E kecil. Atau bisa ditulis dengan, nah ini rumus ini. F per A, tadi kan kita sudah belajar tentang tegangan, rumusnya kan F per A. Sedangkan regangan itu rumusnya delta L per L0. Jadi bisa ditulis seperti ini, bisa ditulis seperti ini. Tergantung dengan soalnya. Keterangannya F sama dengan gaya yang bekerja, satuannya Newton,
A itu luas penampang, satuannya meter kubik. Tegangan satuannya Newton per meter kubik. Delta L pertambahan panjang satuannya meter. L0 panjang mula-mula satuannya meter. Regangan dan E besar itu modulus elastisitas atau modulus Young, satuannya Newton per meter kubik. Contoh soal. Sepotong kawat memiliki tegangan sebesar 1,2 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter kubik dengan regangan 0,01. Hitunglah besarnya modulus Young dari kawat tersebut. Kita tulis diketahuinya dulu. Tegangannya 1,2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kubik. Regangannya 0,001. Yang ditanya yaitu modulus Young atau E besar, satuannya Newton per meter kubik. Nah, kita tulis rumusnya dulu. E sama dengan tegangan per regangan. Tegangan per E kecil atau regangan. Lalu kita masukkan angkanya. Tegangan 1,2 kali 10 pangkat 6 per regangan 0,001. Berarti jawabannya 1,2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kubik. Seperti itu. Lanjut, hukum Hooke menyatakan bahwa jika pada suatu pegas bekerja sebuah gaya, maka pegas tersebut akan bertambah panjang sebanding dengan besar gaya yang bekerja padanya. Nah, ini rumusnya F sama dengan K dikali delta L. Keterangannya F itu gaya, satuannya Newton. Nah, K ini konstanta, satuannya Newton per meter. Delta L itu pertambahan panjang pegas, satuannya meter. Oke, contoh soal. Suatu pegas memiliki konstanta 250 Newton per meter. Bila ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton, berapakah pertambahan panjangnya? Oke, jadi kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui K-nya 250 Newton per meter. Yang kedua gayanya 10 Newton. Lalu yang ditanya yaitu pertambahan panjang atau delta L. Satuannya Newton. Satuannya meter, maaf. Nah, lalu kita jawab. Kita tulis rumusnya F sama dengan K kali delta L. Karena yang dicari delta L, maka K-nya itu harus pindah ruas. Berarti kalau pindah ruas ke F ini, rumusnya jadi F per K. Jadi delta L sama dengan F per K. Setelah ini baru kita masukkan angkanya. F-nya 10 Newton, K-nya 250 Newton per meter. Nah, ini yang sama kan satuannya bisa kita coret. Berarti jawabannya 0,04 meter. Seperti itu. Lanjut ke contoh soal 2. Sebuah pegas bertambah panjang 10 cm ketika ditarik dengan gaya sebesar 20 Newton. Berapakah besar konstanta pegas tersebut? Nah, ini kan yang diketahui yaitu pertambahan panjang atau delta L. Nah, kita lihat satuannya, itu kan cm.
maka kita jadikan ke meter. 10 cm ke meter berarti dibagi 100, berarti 0,1 meter. Kemudian yang diketahui kedua yaitu gaya sebesar 200 N. Kemudian yang ditanya yaitu konstanta pegas K. Satuannya Newton per meter. Oke, kita tulis rumusnya dahulu. F sama dengan K dikali delta L. Karena kita yang ditanya yaitu K, maka delta L-nya harus pindah ruas ke F. Berarti K sama dengan F per delta L. Ya, kemudian kita masukkan angkanya. F-nya 20, delta L-nya 0,1. Berarti K-nya 200 Newton per meter. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh 3. Dalam pegas dalam keadaan tergantung bebas, ujung bawah digantungi beban dengan berat 500 gram, konstanta pegas 100 Newton per meter, dan percepatan gravitasi 100 meter per sekon kuadrat. Berapakah pertambahan panjang pegas? Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Pertama, ada berat, berarti massa ya, massa 500 gram. Kita jadikan kilogram. Berarti 500 gram dijadikan kilogram menjadi 0,5 kilogram. Lalu K konstantanya 100 N per M. Lalu percepatan gravitasi yaitu G sama dengan 100 meter per sekon kuadrat. Lalu yang ditanya yaitu delta L. Delta L itu satuannya meter. Oh, maaf, di sini seharusnya meter itu M-nya kecil ya. Oke, meter itu M-nya kecil. Kita tulis rumusnya dulu. Rumusnya kan F sama dengan K kali delta L. Kan yang ditanya delta L berarti K harus pindah ruas ke F. Karena ini dikali menjadi dibagi F per K. Jadi rumusnya gini, delta L sama dengan F per K. Oke, K-nya kan udah diketahui, berarti kita kan harus mencari F-nya. Kita kan sudah mempelajari tentang gaya. F yaitu rumusnya massa dikali percepatan. Karena di soal ini percepatannya itu percepatan gravitasi, maka rumus dari gaya yaitu massa dikali percepatan gravitasi. Kita masukkan angkanya, massanya 0,5 dikali percepatan gravitasinya 10. Berarti gayanya 5 Newton. Setelah ketemu gayanya, nanti kita masukkan nilai dari gaya ini ke rumus yang tadi, yang delta L ini. Oke, kita masukkan. F-nya jadi 5 Newton dikali 100 Newton per meter. Ini yang sama satuannya. Ya. Itu 5 per 100, 0,05 satuannya meter. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Materi selanjutnya yaitu usaha pada pegas. Nah, usaha itu kan dilambangkan dengan huruf W. W pada pegas, W pegas. Nah, W pegas di sini itu ini ada diagram yang vertikal yang di sumbu Y itu delta L dan yang di sumbu X itu F atau gaya. Nah, pegas usaha pada pegas sendiri itu ini yang diarsir ini loh. Segitiga ini yang diarsir ini. Luas daerah yang diarsir atau luas segitiga. Nah, luas segitiga kan rumusnya setengah kali tinggi kali alas. Setengah kali tinggi kali alas. Berarti W
setengah kali alasnya kan F. Lalu tingginya delta L. Berarti setengah kali F kali delta L. Nah, kita kan tadi udah mempelajari ya, gaya itu kan rumusnya konstanta atau K dikali delta L. Maka kita substitusikan F ini di rumus yang usaha tadi. Maka setengah dikali F-nya ini diganti yang K kali delta L nih. Berarti setengah dikali K dikali delta L dikali delta L. Rumusnya menjadi setengah kali K kali delta L kuadrat. Dan keterangan usaha W itu usaha pada pegas satuannya Joule, F itu gaya pegas satuannya Newton, K itu konstanta pegas satuannya Newton per meter, delta R pertambahan panjang pegas satuannya meter. Nah, susunan pada pegas itu biasanya disusun secara seri dan secara paralel. Kita akan mempelajari dulu yang seri. Nah, seri itu gambarnya seperti yang dicontohkan ini. Jadi ini ada 3 pegas lalu digantung sebuah benda yang mempunyai usaha atau W. Nah, ketiga pegas ini mempunyai konstanta masing-masing, K1, K2, K3. Nah, untuk menghitung konstanta total atau K total untuk seri itu rumusnya ini setengah per K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Ini yang seri. Selanjutnya, ini susunan pegas secara paralel. Gambarnya seperti ini. Jadi ada 3 pegas digantung sebuah benda yang mempunyai usaha. Nah, ketiga pegas ini mempunyai K masing-masing ya, K1, K2, dan K3. Untuk menghitung K total pada susunan pegas paralel, rumusnya K1 ditambah K2 lalu ditambah K3. K1, K2 ditambah K3. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya, agar kalian lebih memahaminya. Oke. Doni mempunyai 3 buah pegas dengan konstanta 100 Newton per meter, 150 Newton per meter, dan 300 Newton per meter. Berapa konstanta ketiga pegas tersebut jika A. disusun seri, B. disusun paralel? Kita tulis diketahuinya dahulu. K1 100, K2 150, K3 300. Lalu yang ditanya, yang A itu K seri, yang B K paralel. Kita kerjakan dulu yang disusun secara seri. Nah, rumus secara seri itu kan 1 per K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Kita masukkan angkanya, 1 per KS atau K seri sama dengan 1 per 100, 1 per 500 ditambah 1 per 300. Nah, coba diperhatikan, ini kan penyebutnya beda. 100 ini ada 150 dan 300. Pecahan itu bisa dijumlahkan jika penyebutnya sama. Jadi kita harus mencari KPK dari 100, 150, dan 300. KPK-nya adalah 300. 300 dibagi 100 itu kan 3, sama dengan 3. Lalu dikali 1, hasilnya 3. Ini 300 dibagi 150 kan sama dengan 2. Dikali 1, hasilnya 2.
300 dibagi 300, 1 dibagi 1, dikali 1 hasilnya 1. Nah, setelah penyebutnya sama, kita bisa menjumlahkan. 3 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 1 per KS sama dengan 6 per 300. Ini kan 1 per KS. Yang kita carikan KS-nya. Berarti kalau kita mencari KS, kita balik. KS sama dengan 300 per 6. Hasilnya 50 Newton per meter. Jadi, konstanta ketika pegas disusun secara seri adalah 50 Newton per meter. Yang B, disusun secara paralel. Kalau disusun secara paralel, itu rumusnya K1 ditambah K2 ditambah K3. Berarti 100 ditambah 150 ditambah 300. Hasilnya 550 Newton per meter. Oke, kita lanjut ke contoh soal 2. Untuk menarik sebuah pegas agar bertambah panjang dengan 0,25 meter dibutuhkan gaya sebesar 18 Newton. Tentukan A. Konstanta pegas, B. Usaha pada pegas. Kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui, ini kan bertambah panjang, berarti delta L. Delta L-nya 0,25 meter. Satuannya udah meter ya, berarti nggak perlu diubah. Lalu F, gaya sebesar 18 Newton. Udah diketahuinya hanya itu aja. Terus lanjut yang ditanya. Yang pertama K atau konstanta, satuannya Newton per meter. Yang kedua W atau usaha, satuannya Joule. Kita kerjakan yang konstanta pegas terlebih dahulu. Oke, kita masukkan rumusnya tadi. F sama dengan K kali delta L. Nah, yang dicarikan K, berarti delta L harus dipindah ruaskan. Berarti K sama dengan F per delta L. Selanjutnya, angkanya kita masukkan. F-nya kan 18 Newton. Delta L-nya 0,25 meter. Jadi 18 per 0,25 hasilnya 72 Newton per meter. Selanjutnya usaha pada pegas. Rumusnya setengah kali K delta L kuadrat. Nah, K-nya itu dari mana? Ya K-nya dari ini, hasil yang konstanta pegas ini. Jadi kita masukkan setengah kali K ini 72 dikali delta L 0,25 kuadrat. Nah, kita kalikan setengah kali 72 yaitu 36 dikali 0,0625. Hasilnya 2,25 Joule. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini tentang sifat mekanik zat. Semoga dapat dimengerti. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa memutar kembali video ini. Jika masih belum paham juga, bisa kalian tanya ke guru fisika kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.